Halo semuanya, selamat datang kembali. Langsung aja ya, hari ini kita bakal ngebedah materi yang super intens dari sebuah novel fiksi hukum karya Muhammad Ari Pratomo, judulnya Sang Pengacara Rakyat. Nah, ini tuh bukan cuma cerita fiksi biasa loh, di dalamnya kita bakal ngeliat potret korupsi sistemik, pergulatan moral, dan pertarungan kelas berat di ruang sidang yang sejujurnya bakal bikin kita mikir ulang soal apa sih arti keadilan itu. Jadi, siap-siap ya, karena materi ini bakal bawa kita nembus ke sudut-sudut paling gelap dari sistem peradilan. Coba bayangin deh situasi ini. Sore-sore, hujan turun deras banget. Tokoh utamanya, Ari, seorang pengacara sukses, berdiri diam di depan gedung Mahkamah Agung. Dia basah kuyup. Tapi bukan cuma karena hujan ya, lebih karena kekecewaan yang udah numpuk bertahun-tahun. Nah, kalimat di layar ini bener-bener jadi titik baliknya. Nuraninya udah nggak bisa diajak kompromi lagi. Dia megang bukti korupsi kelas kakap di satu tangan dan surat pengunduran diri dari firma hukum paling elit di tangan lainnya. Dia lebih milih pergi karena dia nolak ciri tameng buat orang-orang yang jelas salah cuma karena mereka punya kuasa. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Lahirnya Sang Pengacara Rakyat. Mari kita kupas lebih dalam soal ini. Apa sih yang terjadi pas seorang pengacara ngelepas jas mewahnya demi ngebela masyarakat akar rumput? Perubahannya drastis banget. Dari ruang rapat ber-AC di lantai 14 yang isinya jaksa sama hakim buat ngakalin kasus koruptor, pindah ke sebuah kantor kecil bernama Keadilan untuk Semua. Letaknya di ujung gang sempit di Jakarta Timur, listriknya sering mati, dan atapnya bocor pula. Bayangin aja, dia bener-bener mulai dari nol. Nggak ada klien kaya, nggak ada fasilitas mewah, apalagi perlindungan. Tapi, justru dari sinilah perlawanan aslinya itu perlahan terbentuk. Ini bukan cuma sekedar dialog novel yang keren ya. Ini tuh ibarat sumpah barunya si Ari. Sumpah yang gak diucapin di atas kitab suci di ruang sidang, tapi benar-benar terukir di hatinya. Sumpah ini muncul pas ada seorang ibu tua datang ke dia sambil nangus karena anaknya dipenjara padahal nggak salah. Dari situ, Ari ngambil mentalitas layaknya Daud melawan Goliat. Dia mutusin buat jadi perisai terakhir buat orang-orang yang ditindas sistem, yang bahkan ngerti cara kerja sistemnya aja nggak. Lanjut ke bagian 2 nih, sidang bayangan dan keadilan. Ari sadar betul, dia nggak bakal menang lawan sistem yang curang kalau dia pakai aturan main yang mereka bikin sendiri. Makanya, buku ini ngenalin satu taktik yang menurut saya brilian banget, yaitu sidang bayangan. Kita ambil contoh kasus Raka, seorang remaja umur 19 tahun. Dia tiba-tiba ditangkap dan dituduh nyuri kabel PLN. Kenapa bisa gitu? Ya simple, karena sistem lagi butuh kambing hitam. Jaksa nuntut dia dengan hukuman maksimal, cuma pakai asumsi doang, demi nutupin skandal korupsi gede-gedean proyek kabel bawah tanah yang dilakuin sama pejabat dan kontraktor elit. Miris banget kan? Ini nunjukin gimana hukum bisa segampang itu ngorbanin orang kecil buat ngelindungin mereka yang pegang kendali. Terus gimana cara Ari merespon ini semua? Dia nggak cuma adu mulut di pengadilan negeri yang emang udah disetting. Bareng tim kecilnya dan dibantu informan dari dalam, dia bikin sidang bayangan. Strateginya tuh taktis banget. Pertama, kumpulin dokumen asli yang bocor sama transkrip rekaman. Kedua, susun narasi yang kronologis dan kuat. Ketiga, mereka pakai media sosial kayak Twitter dan YouTube buat nyebarin bukti-bukti itu biar nggak disensor. Dan yang keempat, mereka biarin tekanan publik yang masif itu jadi hakim utama, yang akhirnya maksa pengadilan resmi buat ngebuka mata. Dan, coba tebak hasilnya? 300.000 orang. Ini bukan cuma statistik loh, ini jumlah orang yang nonton siaran langsung dari pengadilan digital yang dibikin Ari. Pas ruang pengadilan formal nolak bukti-bukti mereka, ruang digital malah nyambut dengan tangan terbuka. Di sini kelihatan banget kalau kekuatan viral itu bener-bener bisa ngeguncang birokrasi yang korup dan ngebuktiin kalau transparansi publik tuh kadang jadi satu-satunya cara buat dapetin keadilan. Sekarang kita masuk ke bagian 3, 2 jalan berbeda seorang pengacara. Nah, yang bikin makin seru dari materi ini tuh perdebatan filosofis yang muncul lewat karakter Rafael. Dia ini sahabat lamanya Ari, tapi pemikirannya beda 180 derajat. Rafael adalah lulusan hukum Harvard yang balik ke Indonesia buat bikin firma hukum internasional. Menariknya, buku ini nyajiin dua pandangan mereka secara netral, tanpa nggak hakimi mana yang paling benar. Ari yakin banget kalau keadilan itu harus dijaga murni pakai hati nurani, dan masuk ke korporat besar cuma bakal ngebunuh idealisme pelan-pelan. Tapi di sisi lain, Rafael ngerasa idealisme doang tanpa kekuasaan itu lemah banget. Kata dia, kalau mau beneran bantu rakyat miskin, kita butuh modal, butuh koneksi dan butuh pengaruh dari dalam sistem itu sendiri. Tujuannya sama-sama baik, cuma jalurnya aja yang beda jauh.
Lanjut ke bagian 4, kita ngebahas ancaman sistem multibar. Di luar alur ceritanya, sumber materi kita ini juga ngasih kritik tajam soal wacana sistem multibar di dunia advokat. Ari itu nentang keras ide ini. Kenapa coba? Bayangin aja, kalau organisasi pengacara dipecah jadi banyak kelompok, standar pengawasannya bakal hancur. Kalau ada pengacara yang melanggar kode etik, ya dia tinggal lompat aja ke organisasi lain yang aturannya lebih longgar. Konsistensi pendidikannya juga jadi acak-acakan. Ujung-ujungnya publik juga yang rugi karena susah bedain mana pengacara yang berintegritas dan mana yang abal-abal. Terus, profesi yang kepecah-kecah gini tuh gampang banget kan disusupi sama kepentingan politik. Ada satu kutipan dari dosen etika Ari di novel ini yang ngena banget. Profesi itu butuh satu cermin. Kalau cerminnya pecah, maka kita semua hanya melihat bias. Intinya, organisasi tunggal itu ibarat satu cermin besar tempat semua pengacara ngelihat standar moral yang sama. Kalau cermin itu hancur, hukum bakal kehilangan arah dan akhirnya cuma jadi alat mainan buat orang-orang yang berkuasa. Kita masuk ke bagian 5, yang paling klimaks. Menang melawan sistem yang korup. Oke, di titik ini ceritanya udah bener-bener memuncak. Tensinya naik. Segala perdebatan ideologi tadi langsung dipinggirin karena sekarang nyawa yang jadi taruhannya. Ada dua krisis gede yang terjadi barengan. Pertama, gembong narkoba bernama Jaka nyulik anak dari seorang pengacara perempuan bernama Dinda, buat maksa Dinda ngebela dia di pengadilan. Nah, di saat yang sama, perusahaan tambang raksasa, Grantera, lagi nyuap hakim dan ngerekayasa bukti abis-abisan buat menangin kasus pencemaran lingkungan. Sistem peradilan bener-bener udah dibajak total. Sekarang coba deh tanyain ke diri sendiri. Gimana caranya kalian ngelawan sistem yang bener-bener ngancam nyawa kalian? Saat kalian tahu hakimnya udah dibeli dan nyawa anak kecil ada di tangan penjahat, ataukah kalian bakal tunduk gitu aja? Bakal tetap main pakai aturan yang jelas-jelas udah dicurangi? Nah, disinilah letak briliannya kolaborasi mereka. Ari dan Rafael akhirnya mutusin buat bersatu. Rafael pakai posisi resminya di dalam pengadilan buat ngulur waktu dan ngatur strategi legal, sementara Ari ngerahin koneksi bawah tanahnya buat nyelamatin si anak yang diculik. Terus, buat kasus tambangnya Grantera, mereka berhasil maksa sidang itu disiarin langsung secara terbuka, jadi mafia peradilan nggak bisa lagi main kotor di ruang tertutup. Pas kekuatan jalanan ketemu sama strategi dari dalam sistem, korupsi sebesar itu pun akhirnya berhasil ditumbangkan. Kalau ada satu hal terpenting yang pengen saya tekankan dari bedah materi kita kali ini, ya ini kalimatnya. Sebagus apapun undang-undangnya, semahal apapun pengacara yang dibayar, semuanya tuh bakal sia-sia kalau aparaturnya nggak punya integritas. Hukum itu kan ibarat alat yang buta ya. Dia butuh moralitas manusia di baliknya buat benar-benar nyiptain keadilan yang nyata. Kita udah ngelihat perjalanan luar biasa dari seorang pengacara yang nolak buat diam. Kita ngelihat gimana hukum bisa dimanipulasi, tapi hukum juga bisa direbut kembali pakai keberanian. Nah, sebelum kita selesai, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Di bidang apapun kalian kerja saat ini, apa yang bakal kalian lakuin kalau sistem di sekitar kalian tuh benar-benar udah rusak? Bakal ikut kompromi? Atau kalian punya keberanian buat jadi pengacara rakyat di dunia kalian sendiri? Pikirin baik-baik ya. Oke deh, sampai jumpa di bedah materi selanjutnya.